Yaitu dengan sistem timbang ya Pak. Komposisi pakan sistem timbang, jog dan grading itu berbeda-beda. Tapi yang saya jalani selama ini cuma sistemnya timbang. Nah, dengan komposisi timbang kita kenalkan dulu bahan-bahannya karena harus mencapai complete weight. Dari bahan-bahan seperti ini yang punya saya, lembut, nanti masih digiring mesin lagi. Jadi untuk komposisi pakan itu ada bahan kurang lebih 11. Karena kita targetnya PK Pak. Protein kasarnya harus mencapai 19, TDM harus mencapai 75. Itu pakan per hari domba dengan komposisi pakan seperti ini cuma 6 on. 6 on sampai 7 on. Itu dibagi 2 kali, pagi dan sore. Tapi dengan komposisi pakan tinggi seperti ini itu diperbanyak serat pengenyang. Karena dengan protein kasar tinggi kalau tidak diimbangi serat pengenyang. Dari protein kita pakai Amastir. Amastir sama dicatat untuk itu Pak, ukuran 1 kintal ya. Ukuran 1 kintal pembuatan pakan konsentrasi. Ketika pertama belum difermentasi belum Mbak. Udah gak enak. Nanti saya fermentasi baik cara ya. Untuk 1 kintal itu Amastir itu 1,5 kilogram. Itu masuknya protein. Di urutan pertama protein ditulis paling atas. Terus yang kedua itu kopra Pak. Kopra itu 1 kilogram untuk per 1 kintal. Amastir 1,5 kilo. Terus kita tambahi DDGS. DDGS 1/2 kilo. DDGS itu apa? Itu masuknya protein bahan dari jagung Pak. Jagung giling, fermentasi jagung. Fermentasi jagung. Terus kita tambahi lagi dengan CDF. Itu juga masuknya protein. Sama dari jagung. Ini CDF Pak, 1/2 kilogram. Untuk pembuatan 1 kintal. Oh, pembuatan 10 kilo. Iya, 10 kilo. Oh iya, 10 kilo. Ini CDF Pak. Itu semua bahan dari jagung. Ya. Terus ini DDGS. Sudah. Untuk pembuatan 1 kintalnya. Berarti ini mungkin sawit. Ini tunggal sawit seperti itu. Berapa kilo? Berapa? 5 kilogram untuk pembuatan 1 kintal. Ya, masuk protein. Ya. Ada yang ditanyakan masuk protein yang belum jelas? Kopra juga protein. Ya, kopra masuk protein, Amastir masuk protein. Ya. Kita diulang lagi Pak, ini takarannya salah. Dari protein Amastir untuk per 1 kintal 15 kilo. Ya? Diulang Pak, Ulang. Ya. Terus dari kopra 10 kilogram. Ini pembuatan untuk 1 kintal. Sudah. Terus DDGS itu 5 kilogram untuk pembuatan 1 kintal. Sudah. Terus CDF itu masuk protein pembuatan 1 kintal 5 kilogram. Ya. Karena kita mau masuk ke karbohidrat. Bunga sawit itu 5 kilo Pak. Ya, 5 kilo.
Ya, kita masuk ke karbohidrat. Ya, dari gaplek. Ini tepung singkong. Itu untuk per 1 kintal 5 kg. Ya. Terus jagung giling. Jagung giling dengan ampas jagung itu beda untuk hasilnya. Lebih bagus jagung giling. Jagung giling per 1 kintal itu 15 kilo. Saya tinggikan. Ya. Polar juga masuk karbohidrat. Itu per 1 kintal 15 kilo. Polar. Polar itu dari apa? Dari tepung gandum, Pak. Keren, ya. Terus bukatul untuk per 1 kintal itu 5 kg. Karena saya tinggikan di polarnya. Kita kan carinya PK, Pak. PK-nya berapa persen? Terus masuk serat. Kita pakai kulit kopi untuk per 1 kintal cuma 5 kg. Itu PK-nya 8%. 5 kg. Dan terus kita tinggikan lagi seratnya pakai rendeng kangkung. Untuk persennya mau dicatat nggak, Pak? Misalnya ampas bir itu masuk mereka berapa persen? Mau dicatat nggak? Ya. Di label udah ada ya. Rendeng kangkungnya berapa? Itu rendeng kangkung 15 kilo, Pak, untuk per 1 kintal. Ya, jelas semua bahan-bahan ini, atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum ada pencampuran. Satunya apa ini? Rendeng kangkung semua, Pak, untuk per 1 kintal 15 kilo. Masuk serat. Ini lembutnya seperti ini, Pak. Ini kecerna semua nanti di dagingnya. Terus sebelum mencampurkan kita kenalkan untuk prebiotiknya. Kita kenalkan dulu prebiotiknya yaitu SOC. Nanti dikenalkan SOC dulu, Pak. SOC. Ya. Terus pakai mineral. Oh, dikenal dulu. Ya, dikenalkan dulu. Ini SOC, Ya. terus mineral, ini Ya. mineral. Ya, untuk SOC-nya per 1 kintal 10 tutup. Ya. Terus mineralnya itu per 1 kintal 1 kilo. Ya harus gambar ini Pak ya. Gambarnya mineral untuk kambing atau untuk sapi. Ya. Terus untuk 1 kilo. Untuk garamnya itu 1 kilo. Garamnya yang kerasa tapi beriodium seperti ini, Pak, lebih murah. Seperti ini. Yang penting beriodium. Gitu ya. Ya. Terus nanti tatas tebunya per 1 kintal itu 1 gelas. Tatas tebu atau molase. Itu sebagai aroma aja. Terus ya. Terus kita untuk menghidupkan SOC pakai gula pasir. Nah, sudah, Pak, untuk dihidupkan dulu. Sebelum pencampuran bahan-bahan, kita hidupkan dulu SOC-nya untuk per 1 kintal itu 10 tutup. Nah, kita simulasi aja. Berapa tutup Bu? 5 aja, Pak. Kita tutup. Ya, Darahnya tadi berapa? 1 kilo, Pak. Ini harusnya 10 cuma dibuat 5. Iya, simulasi, Pak. Ini kan bahannya nggak ada 1 kilo. Nanti dikasih gini ya Pak ya, jangan langsung ketaruh ke air Ya, ya Pak ya. dihidupkan dulu, dikasih gula pasir 3 sendok. Ukuran 10 tutup, kasih gula juga 3 sendok sama. Ya. Karena 1 sendok Pak, cuma untuk Simulasi aja. saja. Kita aduk biar larut Pak.
Setelah itu ini airnya ini didiamkan selama 10 menit. Sambil mendiamkan. Ya, kita taruh tetes tebu di ember dengan air untuk per 1 kintal 5 liter saja, atau menyesuaikan bahan yang mau kita buat. Untuk per 1 kintal itu 5 liter saja air. Per 1 kintal 5 liter air. Ya, tapi kalau kita nyampurnya pakai mesin 5 kintal itu cuma 10 liter. Beda karena semakin lembut bahannya. Dan biar larut Pak. Biar bercampur sempurna. Atas tebu molase, Pak. Kita campur. Serat dulu. Ya. Serat paling bawah. Ini rendang kangkung masuk serat, PK-nya 17%. Rendeng kangkung itu rendeng sama kangkung gitu. Rendeng kangkung itu kangkung yang dirajang atau dicacah terus Dikeringkan. Terus kita kasih protein, Pak. Mas Ben. Enggak sama seperti ini, enggak apa-apa. Yang penting bekatelnya paling atas. Diratakan. Nggak apa-apa, yang penting bekatel paling atas. Bekatel sama SOC-nya yang penting, jangan biru. Yang penting untuk bungkus sawit 5 kilogram, Pak. Terus masuk ke karbohidrat. Gaplek. Tepung singkong. Ongkok beda, Pak. Hasilnya beda. Bagus gapleknya. Karena kalau ongkok juga diambil sarinya. Giling beda hasilnya dengan ampas jagung. Lebih bagus di jagung gilingnya. Untuk polar sapnya di bawah bekatul. Nah, seperti ini. Ini per 1 kintal 1 kilogram minerannya. Diratakan. Udah semua jam. Ini kan nanti ada yang minta. Ini tepung tulang, Pak. Ya. Garam paling murah seperti ini, Pak. Paling 2.500 sudah beriodium. Bekatul paling atas. 2 kali pencampuran. Katanya diambil lagi. Tetes tebu seperti ini. Terus diaduk. Kalau gatel ya piring. Dan kita kosorkan ke pakaian yang tadi yang sudah disusun. Nah, seperti ini. Kalau pakai spray juga. Iya. Tapi kalau pakai mesin mau dimasukkan ke mesin, Pak, campur dulu, langsung ke mesin. Jadi percampuran 1 kali. Itu hasilnya lebih bagus. Iya. Iya, langsung masukkan, tapi dicampur dulu biar tercampur semua bahannya. Terus dimasukkan ke mesin. Itu hasilnya lebih lembut lagi. Di mesin jadinya apa tepung juga? Iya, jadi lembut, Pak. Itu yang sudah jadi, Pak. Yang sudah jadi komposisi pakan saya. Hasil dari pencampuran itu kalau beli konsentrat jadi kosnya lebih tinggi mana? Kalau buat sendiri kita kan tahu bahan-bahannya, Pak. Tapi kalau kita beli di toko itu komposisinya kita nggak tahu, Pak. Oh gitu.
Iya, bedanya di situ. PK-nya juga belum tahu berapa persen. Tapi kalau buat kita sendiri tahu PK-nya, Pak. Seperti itu. Ini yang sudah jadi, Pak. Dari baunya. Ini pakai manual pencampurannya. Biar merasakan. Rendemen air 30%. Ini yang pakai mesin. Iya. Ini yang sudah jadi. Sudah segini tapi dimasukkan mesin. Tapi untuk kamu nggak satu lokasi nggak ada. Lokasi dengan komposisi seperti ini dijamin kotorannya nggak bau ya? Iya Pak, kalau pemakan SOC continue Pak, seperti itu. Awal-awal betul ya. Ya kalau awal mungkin bau karena belum. Beberapa hari, Pak. Karena masih ada sisa dari yang Ya, ditasi berkata lagi. yang baru datang. Iya. Tapi kalau domba sudah masuk tentang SOC nutrisi hewan 3 hari berturut-turut terus dicukur dimandikan, dombanya bagus sekali Pak. Untuk air menyusulkan bahan yang kita buat. Biasanya rendemennya 30%. Gimana gitu? Sampai memal. Kalau mau masukkan mesin berarti pencampuran tidak 2 kali seperti ini Pak, 1 kali aja. Bekatul taruh atas, terus SOC 1 kali masukkan ke mesin. Dah, dicampur. Tiap hari makannya cuma ini aja. Enggak Pak, kalau ini terus mencret, keselatan meninggi. Cuma di baik proteinnya, Di konsentratnya. konsentratnya. Ini terus setelah dicampur, dimasukkan tong, itu untuk ukuran tong 150 liter atau ada yang 200 liter, itu dimasukkan, diinjak-injak Pak, biar tidak ada rongga udara. Ya, karena kalau ada rongga udara fermentasi tidak jadi. Terganggu. Ya, terus nanti ditutup, terus diklem. Nah, nanti tutup. Terus ini difermentasi selama 24 jam baru bisa dikasihkan ke ternaknya, tidak 1 minggu Pak, karena kita pakai prebiotiknya SOC, cara kerjanya lebih cepat. Terus untuk pemberian pakan itu dari blue itu diangin-angin Pak 10 menit. Nanti di tali yang ratus ya. Nah seperti ini. Ini berarti apa namanya kelembabannya Udah, nanti kan masuk tong lebih lambat lagi bagus Mas. Tapi kalau kebasahan nanti kurang bagus. Ini siapa yang mau ngantongi monggo? Iya, boleh. Untuk pemberian pakan jam 7 kita kasih konsentrat Pak. Seperti itu. Ini bisa dikasihkan bebek, Pak, kalau ada bebek. Nah, nanti tak terangkan lagi. Untuk pemberian pakan jam 7 pagi kita kasih konsentrat, setengah 12 kita kasih campuran, jam 12 kita kasih serat pengenyang, setengah 5 kita kasih konsentrat, misalnya 7 on atau 6 on dibagi 2. Ya, tapi komposisi pakan harus plek seperti ini Pak, karena dengan onggo ampas jagung hasilnya beda. Terus nanti setengah 8 kita campur lagi. Nah, jam 8 kita kasih serat pengenyang. Bukan pakan utamanya seperti ini, bukan. Ini karena kita targetnya bobot, berarti penambahan di konsentrat. Seperti itu. Ulangi lagi Bu. Ya. Apa pemberian ininya pakan? Pemberian pakan jam 7, yaitu dengan sistem timbang ya Pak. Komposisi pakan sistem timbang, job dan breeding itu berbeda-beda. Tapi yang saya jalani selama ini cuma sistemnya timbang. Nah, dengan komposisi timbang kita kenalkan dulu bahan-bahannya karena harus mencapai complete weight. Dari bahan-bahan seperti ini yang punya saya, lembut, nanti masih digiring mesin lagi. Jadi untuk komposisi pakan itu ada bahan kurang lebih 11. Karena kita targetnya PK Pak.
protein kasarnya harus mencapai 19, TDM harus mencapai 75. Itu pakan per hari domba dengan komposisi pakan seperti ini cuma 6 on. 6 on sampai 7 on, itu dibagi 2 kali, pagi dan sore. Tapi dengan komposisi pakan tinggi seperti ini, itu diperbanyak serat pengenyang. Karena dengan protein kasar tinggi, kalau tidak diimbangi serat pengenyang, dari protein kita pakai ampas bir. Ampas bir sama dicatat untuk itu Pak, ukuran 1 kintal ya. Ukuran 1 kintal pembuatan pakan konsentratif. Ini yang ketika pertama belum difermentasi domba. Udah gak enak. Ya. Untuk 1 kintal itu ampas bir itu 1,5 kilogram. Itu masuknya protein. Di urutan pertama protein ditulis paling atas. Terus yang kedua itu kopra Pak. Kopra itu 1 kilogram untuk per 1 kintal. Ampas bir 1,5 kilo. Terus kita tambahi DDGS. DDGS 1/2 kilo. DDGS itu apa? Itu masuknya protein bahan dari jagung Pak. Jagung giling, fermentasi jagung. Fermentasi jagung. Terus kita tambahi lagi dengan CDF. Itu juga masuknya protein. Sama dari jagung. Ini CDF Pak, 1/2 kilogram untuk pembuatan 1 kintal. Oh, pembuatan 1 10 kilo. ya 10 kilo. Oh iya 10 kilo. Ini CDF Pak. Itu semua bahan dari jagung. Ya. Terus ini DDGS. Sudah. Untuk pembuatan 1 kintal ya. Berarti ini mungkin sawit. Ini tunggal sawit seperti itu. Berapa kilo? Berapa? 5 kilogram untuk pembuatan 1 kintal. Ya, masuk protein. Dah? Ada yang ditanyakan masuk protein yang belum jelas? Kopra juga protein. Ya, kopra masuk protein, ampas bir masuk protein. Ya. Kita diulang lagi Pak, ini takarannya salah. Dari protein ampas bir untuk per 1 kintal 15 kilo. Ya? Diulang Pak, diulang. Ulang. Ya. Terus dari kopra 10 kilogram. Ini pembuatan untuk 1 kintal. Sudah? Terus DDGS itu 5 kilogram untuk pembuatan 1 kintal. Sudah? Terus CDF itu masuk protein pembuatan 1 kintal 5 kilogram. Ya? Karena kita mau masuk ke karbohidrat. Bunggil sawit itu 5 kilo Pak. Ya, 5 kilo. Dan kita masuk ke karbohidrat. Ya, dari gaplek. Ini tepung singkong. Itu untuk per 1 kintal 5 kilogram. Ya. Terus jagung giling. Jagung giling dengan ampas jagung itu beda untuk hasilnya. Lebih bagus jagung giling.
Jagung giling per 1 kintal itu 15 kilo. Saya tinggikan. Dan polar juga masuk karbohidrat. Itu per 1 kintal 15 kilo. Polar. Polar itu dari apa? Dari tepung gandum, Pak. Keren, ya. Terus bekatul untuk per 1 kintal itu 5 kg karena saya tinggikan di polarnya. Kita kan carinya PK, Pak. PK-nya berapa persen? Terus masuk serat. Kita pakai kulit kopi untuk per 1 kintal cuma 5 kg. Itu PK-nya 8%. 5 kg. Dan terus kita tinggikan lagi seratnya pakai rendeng kangkung. Untuk persennya mau dicatat nggak, Pak? Misalnya ampas itu masuk mereka berapa persen? Mau dicatat nggak? Ya. Di label udah ada ya. Rendeng kangkungnya berapa? Itu rendeng kangkung 15 kilo, Pak, untuk per 1 kintal. Ya, jelas semua bahan-bahan ini atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum ada pencampuran. Satunya apa ini? Rendeng kangkung semua, Pak, untuk per 1 kintal 15 kilo. Masuk serat. Ini lembutnya seperti ini, Pak. Ini kecerna semua nanti di dagingnya. Terus sebelum mencampurkan kita kenalkan untuk prebiotiknya. Kita kenalkan dulu prebiotiknya yaitu SOC. Nanti dikenalkan SOC dulu, Pak. SOC. Ya. Terus pakai mineral. Oh, dikenal dulu. Ya, dikenalkan dulu. Ini SOC, Ya. terus mineral, ini Ya. mineral. Ya, untuk SOC-nya per 1 kintal 10 tutup. Ya. Terus mineralnya itu per 1 kintal 1 kilo. Nggak harus gambar ini, Pak, ya. Gambarnya mineral untuk kambing atau untuk sapi sama. Ya. Terus untuk 1 kilo. Untuk garamnya itu 1 kilo. Garamnya yang kerasa tapi beriodium seperti ini, Pak, lebih murah. Seperti ini. Yang penting beriodium. Itu ya. Ya. Terus nanti tatas tebunya per 1 kintal itu 1 gelas. Tatas tebu atau molase. Itu sebagai aroma aja. Terus ya. Terus kita untuk menghidupkan SOC pakai gula pasir. Nah, kan Pak, untuk dihidupkan dulu. Sebelum pencampuran bahan-bahan, kita hidupkan dulu SOC-nya untuk per 1 kintal itu 10 tutup. Nah, kita simulasi aja. Berapa tutup, Bu? 5 aja, Pak. Kita tutup. Ya. 1 kilo, Pak. Ini harusnya 10 cuma dibuat 5. Iya, simulasi, Pak. Ini kan bahannya nggak ada 1 kilo. Nanti dikasih gini ya, Pak, ya. Jangan langsung ditaruh ke air, Ya, Pak, ya. dihidupkan dulu. Dikasih gula pasir 3 sendok. Ukuran 10 tutup, kasih gula juga 3 sendok sama. Ya. Karena 1 sendok, Pak, cuma untuk Simulasi aja. saja. Kita aduk biar larut, Pak. Setelah itu ini airnya ini didiamkan selama 10 menit. Ya, kita taruh tatas tebu di ember dengan air untuk per 1 kintal 5 liter saja atau menyesuaikan bahan yang mau kita buat. Untuk per 1 kintal itu 5 liter saja air.
per 1 kintal 5 liter air. Iya. Tapi kalau kita nyampurnya pakai mesin 5 kintal itu cuma 10 liter. Beda karena semakin lembut bahannya. Biar larut Pak. Biar bercampur sempurna. Atas tebu molase, Pak. Kita campur. Serat dulu. Ya. Serat paling bawah. Ini rendang kangkung masuk serat, tekannya 17%. Rendeng kangkung itu rendeng sama kangkung gitu. Rendeng kangkung itu kangkung yang dirajang atau dicacah terus Dikeringkan. rendeng. Terus kita kasih protein, Pak. Mas Ben. Enggak sama seperti ini enggak apa-apa, yang penting bekatelnya paling atas. Diratakan. Kepak. Enggak apa-apa, yang penting bekatel paling atas. Bekas sama SOC-nya yang penting jangan keliru. Yang penting untuk bukan sawit 5 kilogram, Pak. Terus masuk ke karbohidrat. Gaplek. Tepung singkong. Enggak beda, Pak. Hasilnya beda. Bagus gapleknya. Karena kalau onggot sudah diambil sarinya. Giling beda hasilnya dengan ampas jagung. Lebih bagus di jagung gilingnya. Untuk polar sapnya di bawah bekatul. Nah, seperti ini. Ini per 1 kintal 1 kilogram benarannya. Diratakan. Udah semua jam. Ini kan nanti ada yang minta. Ini tepung tulang, Pak. Ya. Garam paling murah seperti ini, Pak. Paling 2.500 sudah beriodium. Bekatul paling atas. 2 kali pencampuran. Katanya diambil aja. Ke atas tebu seperti ini. Terus diaduk. Kalau gatel ya piring. Dan kita kosorkan ke pakan yang tadi yang sudah disusun. Nah, seperti ini. Iya, tapi kalau pakai mesin mau dimasukkan ke mesin, Pak, campur dulu, langsung ke mesin. Jadi percampuran 1 kali, itu hasilnya lebih bagus. Iya. Iya, langsung masukkan, tapi dicampur dulu biar tercampur semua bahannya. Terus dimasukkan ke mesin, itu hasilnya lebih lembut lagi. Di mesin jadinya apa tepung juga? Iya, jadi lembut, Pak. Itu yang sudah jadi, Pak. Sudah jadi komposisi pakan saya. Hasil dari pencampuran itu kalau beli konsentrat jadi kosnya lebih tinggi mana? Kalau buat sendiri kita kan tahu bahan-bahannya, Pak. Tapi kalau kita beli di toko itu komposisinya kita nggak tahu, Pak. Oh gitu. Iya, bedanya di situ. PK-nya juga belum tahu berapa persen. Tapi kalau buat kita sendiri tahu PK-nya, Pak. Seperti itu. Ini yang sudah jadi, Pak. Dari baunya. Ini pakai manual pencampurannya. Biar merasakan. Rendemen air 30%. Ini yang pakai mesin, Bu? Iya.
Ini yang sudah jadi. Sudah segini tapi dimasukkan mesin. Tapi untuk kamu nggak satu lokasi nggak ada. Tiga lokasi juga dengan komposisi seperti ini ya. Dijamin kotorannya nggak bau ya? Iya Pak, kalau pemakan SOC continue Pak, seperti itu. Awal-awal betul ya. Ya kalau awal mungkin bau, karena belum. Beberapa hari dok. Karena masih ada sisa dari yang Ya, ditasi berkata lagi. ya baru datang lah. Iya. Tapi kalau domba sudah masuk tentang SOC nutrisi hewan 3 hari berturut-turut, terus dicukur, dimandikan, dombanya bagus sekali Pak. Untuk air menyesuaikan bahan yang kita buat. Biasanya rendamannya 30%. Gimana gitu? Sampai memal. Kalau mau masukkan mesin berarti pencampuran tidak 2 kali seperti ini Pak, 1 kali aja. Bekatul taruh atas, terus SOC 1 kali masukkan ke mesin. Dah, dicampur. Tiap hari makannya cuma ini aja, Mas. Enggak Pak, kalau ini terus mencret, kesepakan meninggi. Cuma di proteinnya, Di konsentratnya. konsentratnya. Ini terus setelah dicampur, dimasukkan tong, itu untuk ukuran tong 150 liter atau ada yang 200 liter, itu dimasukkan, diinjak-injak Pak, biar tidak ada rongga udara. Ya, karena kalau ada rongga udara fermentasi tidak jadi. Berganggu. Ya, terus nanti ditutup, terus diklem. Nah, nanti tutup. Terus ini difermentasi selama 24 jam baru bisa dikasihkan ke ternaknya, tidak 1 minggu Pak, karena kita pakai prebiotiknya SOC, cara kerjanya lebih cepat. Terus untuk pemberian pakan itu dari blue itu diangin-angin Pak 10 menit. Tali yang ratus ya. Ya seperti ini. Ini berarti apa namanya kelembabannya Udah, nanti kan masuk tong lebih lembab lagi bagus Mas. Tapi kalau kebasahan nanti kurang bagus. Ini siapa yang mau ngantongi monggo? Iya, boleh. Untuk pemberian pakan jam 7 kita kasih konsentrat Pak. Seperti itu. Ini bisa dikasihkan bebek Pak, kalau ada bebek. Bang, nanti tak terangkan lagi. Untuk pemberian pakan jam 7 pagi kita kasih konsentrat, setengah 12 kita kasih campuran, jam 12 kita kasih serat pengenyang, setengah 5 kita kasih konsentrat, misalnya 7 on atau 6 on dibagi 2. Ya, tapi komposisi pakan harus Pak seperti ini Pak, karena dengan onggo ampas jagung hasilnya beda. Terus nanti setengah 8 kita campur lagi. Nah, jam 8 kita kasih serat pengenyang. Bukan pakan utamanya seperti ini, bukan. Ini karena kita targetnya bobot, berarti penambahan di konsentrat. Seperti itu. Ulangi lagi Bu. Ya. Pemberian ininya pakan. Pemberian pakan jam 7.